Bagaimana jika Anda diminta melakukan inovasi sementara Anda tidak boleh mengubah produk, layanan, proses, apalagi model bisnis dari perusahaan Anda? Inovasi apa yang Anda bisa mainkan? Nah, Shilpa Krishnan mendapatkan tantangan itu. Dia adalah Product and Commercial Innovation Director Abbott, sebuah perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Jadi, inovasi apa ya yang kira-kira ia bisa lakukan? Kebanyakan kita berpikir bahwa inovasi itu ya mengoprek produk, layanan, proses, atau model bisnis. Maka saya penasaran banget waktu mendengar Shilpa Krishnan, saat itu dia adalah Director of Pediatric Innovation di Abbott, mengajukan sebuah kasus menarik saat dia berbicara di Chief Innovation Officer Summit yang saya ikuti di Singapura lebih dari 6 tahun lalu. Shilpa cerita, pada saat ia bekerja sebagai Global Brand Manager di Procter & Gamble, tuntutan pasar saat itu menuntut dia harus menghasilkan sebuah inovasi dalam waktu dekat. Problemnya adalah produk baru masih di pipeline dan baru bisa keluar 3 tahun lagi. Sementara bagi perusahaan sebesar P&G tidak mudah untuk mengubah proses kerja, desain layanan, apalagi model bisnisnya. Maka apa yang menurut Anda saya harus lakukan? Begitu tanya Shilpa ke audiens. Nah, setelah beberapa saat, ruangan itu hening. Dan akhirnya dia menjawab sendiri pertanyaannya. Jawabnya adalah commercial innovation, gitu katanya. Commercial innovation adalah sebuah inovasi di mana kita tidak mengubah bentuk ataupun isi dari sebuah produk, melainkan mencari keunggulan dari produk yang ada, yang itu belum terungkap. Kemudian, mengubah cara menyajikan produk tersebut, sehingga menarik untuk dibeli oleh pelanggan, baik pelanggan lama ataupun pelanggan baru. Shilpa mencontohkan, produk dari kasus yang dia ceritakan di atas itu adalah sampo Head & Shoulders. Maka waktu menunggu produk inovatif baru keluar, ia melakukan 2 kali commercial innovation. Keunggulan yang selalu diangkat oleh Head & Shoulders itu kan bebas ketombe kan. Iklannya mengatakan bahwa pengguna Head & Shoulders bisa bebas ketombe hingga 100%. Nah, Shilpa kemudian turun ke lapangan untuk mendengar keluhan dan harapan pelanggan. Saat itu dia menemukan banyak pelanggan yang kesel karena setelah beberapa waktu menggunakan sampo bebas ketombe, ternyata ketombenya muncul lagi. Nah, Shilpa kemudian pergi nih ke bagian product development, kemudian bertanya, kenapa sih ketombe kok hilangnya hingga 100% saja, bukan selalu 100%? Nah, jawaban dari tim R&D adalah karena pola dan cara penggunaan sampo para pengguna seringkali tidak tepat atau tidak konsisten. Itu penyebab ketombe jadi muncul lagi. Nah, Shilpa tanya lagi, kalau orang itu menggunakan sampo itu dengan cara tepat dan konsisten, bisa nggak dia bebas ketombe 100% untuk selamanya? R&D jawabannya bisa. Nah, nggak lama setelah itu muncul iklan sampo Head & Shoulders. Bebas ketombe 100% selamanya. Ditambah catatan kecil di bawahnya. Ikuti tata cara penggunaan yang disebutkan dalam kemasan secara konsisten. Produknya langsung laris manis terjual. Orang-orang berbondong-bondong membeli, khususnya mereka yang tengah kesal karena ketombenya muncul lagi. 1 tahun kemudian, Shilpa perlu melakukan 1 inovasi lagi sebelum produk baru muncul. Maka dia turun lagi ke lapangan. Shilpa menemukan bahwa citra sampo bebas ketombe itu seperti obat. Ya, pelanggan ingin selain bebas ketombe, rambut mereka juga terlihat indah, terasa lembut, dan harum. Shilpa kembali menemui bagian R&D dan menemukan bahwa ternyata dalam produk Head & Shoulders sudah ada bahan-bahan yang bisa membuat rambut itu indah, lembut, dan harum. Hanya saja selama ini hal itu tidak pernah dikomunikasikan secara khusus. Gak lama setelah itu muncul iklan sampo Head & Shoulders. Bebas ketombe 100% selamanya. See it, feel it, smell it. Untuk kedua kalinya, tanpa mengubah apapun dari sisi produk, layanan, proses, maupun bisnis model, P&G berhasil melakukan inovasi yang mendulang keuntungan untuk perusahaan. Nah, apa pelajaran yang kita dapat dari Shilpa? Turunlah ke lapangan. Dengarkan suara pelanggan Anda. Cari tahu apa keluhan dan keinginan mereka. Kemudian, gali produk yang Anda miliki saat ini. Jangan-jangan produk Anda sudah punya keunggulan yang bisa memenuhi keinginan mereka. Maka, yang perlu Anda lakukan adalah berikan kaca pembesar pada keunggulan tersebut. Kemudian, komunikasikan habis-habisan.